kami mandang itu ada calon-calon yang sudah bermunculan ya, dan menurut kami itu ya insya Allah ya berdasar pantauan kami sudah ada lah di antara mereka yang layak yang nanti bisa kita berkoalisi dengan mereka ya, dan kemudian tentang komunikasi dan sejauh ini kalau komunikasi politik dan kami telah menugaskan BP3 sudah melakukan komunikasi ya dengan partai-partai yang lainnya dan tetapi hanya baru sebatas komunikasi yang belum mengarah kepada apa namanya pilihan kita yang kita usung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh, yaitu Bapak Haji Muhammad Afif LC, Ketua DPP PKS Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak Muhammad Afif ini lahir di Demak 21 Mei 1965, S1 di Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia, Ya. kemudian berkarir politik, bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, dan saat ini menjadi Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Nah, Pak Afif mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya sampai sekarang menjadi Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Monggo silakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Bambang. Saya ini sebenarnya ya orang biasa dan sebelum saya memasuki pentas dunia politik praktis dan saya sebenarnya seorang pengajar dan di sekolah SMP Hidayatullah dan SMA waktu itu dan juga di dosen Udinus Kota Semarang. Nah, ketika Partai Keadilan berdiri dan kemudian saya ditarik-tarik untuk bisa masuk dalam kepengurusan, kemudian saya dimasukkan dalam pengurus di ketua bidang dakwah dan tarbiyah dan atau pendidikan dan nah kemudian PK waktu itu Partai Keadilan tahun 99 mengikuti pemilu legislatif dan saya termasuk salah satu caleg, tapi ya qadarullah ya PK waktu itu belum mendapatkan kursi di kota Semarang dan tetapi di pusat mendapatkan 7 sehingga tidak lulus atau lolos PT. Kemudian ketika tahun 2002 dan ada musda dan musyawarah daerah
Kemudian saya salah satu formatur yang kemudian dipilih menjadi Ketua DPD periode 2002 sampai 2004 dan mengikuti pemilu legislatif. Kemudian di Kota Semarang mendapatkan 5 kursi, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan saya. Dan kemudian di tahun 2004 sampai 2009, saya didapuk sebagai sekretaris fraksi PKS Kota Semarang. Di tahun 2005 kan, sampai 2010 saya ditarik oleh wilayah untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah dan disingkat DSW PKS dan itu jabatan di struktur namanya yudikatif dan kemudian di tahun 2010 sampai 2015 saya masih juga dipercaya di struktur DSW Dewan Syariah Wilayah, tapi jabatan saya sebagai bendahara. Di tahun 2015 sampai 2018 saya ditarik di daerah dan di Kota Semarang menjadi ketua DSD Dewan Syariah Daerah dan tetapi tidak sampai selesai, kemudian saya diminta untuk menggantikan ketua yang mengundurkan diri DSW Dewan Syariah Wilayah Jawa Tengah dan ketua DSW sampai dengan tahun 2020 kan. Di tahun 2019 saya dicalegkan di kota kan. Kemudian qadarullah ya, atas takdir Allah saya jadi kemudian diamani menjadi pimpinan atau salah satu pimpinan DPRD Kota Semarang, posisinya di wakil ketua dan sampai hari ini. Kemudian di tahun 2023 dan karena Ustadz Haris, Muhammad Haris itu ditarik ke DPP, kemudian saya diminta untuk menggantikan ketua DPW itu sampai hari ini. Dan pemilu legislatif kemarin di 2004 ya, dan saya dicalegkan di provinsi dan alhamdulillah saya salah satu yang menjadi caleg terpilih dan insya Allah 2024 sampai 2029. Baik, Pak Afif, kalau hasil PKS dalam Pileg 2024, baik tingkat Jawa Tengah maupun tingkat kabupaten kota se-Jawa Tengah, seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah pemilu legislatif 2024 tepatnya 14 Februari kemarin dan alhamdulillah raihan suara PKS Jawa Tengah dan mengalami peningkatan yang baik dan di tingkat DPRD Jawa Tengah dan alhamdulillah PKS Jawa Tengah bisa meraih suara 1.600.200 sekian nih dan bisa menambah 1 kursi yang sebelumnya hanya mendapatkan 10 kursi, sekarang menjadi 11 kursi. Untuk DPR RI dan memperoleh suara 1.494.000 dan alhamdulillah yang tadinya di 2019 dan mendapatkan 5 kursi sekarang sudah mendapatkan 7 kursi, berarti mengalami kenaikan 2 kursi. Untuk DPRD Kabupaten kota dan kabupaten raihan kursinya berjumlah sekarang itu 140 kursi dan yang di tahun 2019
kita mendapatkan 120, berarti menambah 20 kursi. Alhamdulillah. Pak Afif, di kabupaten kota itu apakah pertama ada yang PKS menang atau daerah yang PKS bisa 20% sehingga bisa mencalonkan sendiri kepala daerah? Berdasarkan pantauan kami dan untuk PKS di daerah-daerah kabupaten kota itu walaupun kursinya nambah itu, tetapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 itu kan, dengan perubahan terakhir Undang-Undang 6 tahun 2020 gitu kan, di mana di sana dinyatakan bahwa partai itu bisa mengusung ya sendiri dan secara mandiri dan itu harus 20%. Berdasarkan pantauan kami belum ada yang memenuhi 20% nih dan seperti yang saya contohkan ya, misalnya di Purbalingga itu mendapatkan 7 kursi dan 7 kursi itu belum mencapai 20%, dan 20%-nya harus 10, berarti kurang 3. Itu yang terbanyak itu. Di Solo pun juga mengalami kenaikan dari 5 sampai 7, itu juga belum mencapai 20%. Jadi intinya belum ada yang bisa mencalonkan sendiri dan mengusung sendiri. Jadi kita menyatakan ya menjadi partai yang terbuka, membuka diri ya untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan partai-partai yang lainnya. Ya, baik Pak Afif. Jadi kesimpulannya baik di provinsi maupun di kabupaten kota PKS harus berkoalisi. Iya. Nah, berkoalisi ini ada dua. Berkoalisi sambil menyiapkan calonnya sendiri atau berkoalisi mendukung calon yang datang dari partai lain atau bahkan dari luar partai. Nah ini seperti apa kira-kira kalau untuk pemilihan gubernur, Pak Afif? Nah untuk gubernur ini jujur saja ya, kami ini terus terang belum apa namanya berani untuk menyalonkan salah seorang calon ya. Tetapi kami nanti melihat ya kan calon-calon yang bermunculan ya di mana di antara mereka itu yang layak, yang tepat untuk diusung oleh PKS ya kan. Jadi kami ini ingin untuk tingkat Jawa Tengah ini insya Allah berkolaborasi, kita berkoalisi dengan yang lainnya itu. PKS di tingkat Jawa Tengah mempersiapkan diri untuk koalisi. Nah, pertanyaan saya pertama, apa sudah mulai kelihatan calon-calon yang menurut PKS cocok gitu ya, cukup ideal gitu untuk didukung? Dan pertanyaan kedua, apakah sudah ada partai-partai yang mengajak PKS untuk berkoalisi? Kami mandang itu ada calon-calon yang sudah bermunculan ya, dan menurut kami itu ya insya Allah ya berdasar pantauan kami sudah ada lah di antara mereka yang layak yang nanti bisa kita berkoalisi dengan mereka ya, dan kemudian tentang komunikasi dan sejauh ini kalau komunikasi politik gitu, dan kami telah menugaskan BP3 sudah melakukan komunikasi ya dengan partai-partai yang lainnya dan tetapi hanya baru sebatas komunikasi yang belum mengarah kepada pilihan kita yang kita usung itu.
Jadi masih menunggu dan mengamati gitu kira-kira ya Pak. Masih menunggu dan mengamati. Iya. Nah sekarang kalau bicara soal tantangan, jadi siapapun gubernurnya, wakil gubernurnya, menurut Pak Afif tantangan Jawa Tengah 5 tahun ke depan itu apa? Ya, menurut kami dan sebenarnya banyak ya tantangan yang dihadapi oleh calon yang nantinya terpilih menjadi gubernur kan. Salah satunya atau diantaranya adalah tentang kemiskinan nih kan. Jadi kita tahu ya telah diberitakan ya di tahun 2023 itu bahwa angka kemiskinan itu 10,77% nih kan. Jika kita apa namanya hitung ya jiwanya itu sekitar 3 juta sekian nih kan. Ini cukup besar ya kan. Ini menjadi tantangan bagi seorang yang terpilih menjadi gubernur. Kemudian yang kedua adalah tentang kerusakan lingkungan ya kan. Ada banjir, tanah longsor, kemudian sampah, kemudian abrasi laut dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian termasuk apa namanya pengembangan UMKM dan untuk pengendalian inflasi dan masih banyak tantangan yang lainnya termasuk pendidikan ini. Pendidikan ini termasuk sesuatu yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan bagaimana mengelola pendidikan dan mengembangkan pendidikan yang lebih baik dan masih ada tantangan yang lainnya. Baik. Nah, nanti di kabupaten kota juga akan berkoalisi dan PKS juga pada koalisi yang lalu juga mungkin apa ya ada kepala-kepala daerah yang berhasil. Nah, pertanyaan saya apakah model-model koalisi pilkada yang dulu akan diteruskan atau model koalisi setelah Pilpres 2024 itu yang akan diteruskan? Kira-kira pilihannya yang mana? Ya, menurut kami dan teman-teman dan jika memungkinkan untuk bisa meneruskan koalisi yang di Pilpres kemarin apa? Karena kami atau kita ini sudah sebelumnya berkomunikasi secara aktif intensif dan itu akan memudahkan kita. Tetapi kalau kita melihat kondisi ya Pilpres dengan pilkada tentu berbeda dan nah oleh karena itu ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan misalnya faktor calon, kemudian faktor pemilih, kemudian fleksibilitas apa namanya komunikasi dan lain sebagainya ini menjadi pertimbangan dan kami sekali lagi menyatakan bahwa PKS ini menjadi partai yang terbuka nanti untuk bisa berkoalisi dengan siapapun, dengan partai manapun, dan kita siap berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah ini. Jadi nanti kita akan musyawarahkan dan persetujuan itu di DPP. Baik, Pak Afif, kalau untuk Jawa Tengah kan pilkada tidak ada ya, kecuali mungkin wakil gubernur kalau maju lagi bisa menjadi petahana wakil gubernur, tapi petahana gubernur tidak ada. Nah, menurut Pak Afif, apa prestasi atau program-program baik gubernur selama ini yang pantas untuk dilanjutkan ke depan? Yang pantas dilanjutkan program-program gubernur saat ini adalah ya di bidang pembangunan misalnya. Pembangunan infrastruktur ini harus berkelanjutan. Terus yang kedua di bidang ekonomi. Jadi pengembangan ekonomi kreatif, terus kemudian pendampingan UMKM yang selama ini, terus di bidang kesehatan, penekanan angka stunting, ya itu harus dilanjutkan. Kemudian ada program bersama masyarakat yang di sini
banyak sekali yang terkait dengan bidang keagamaan, baik agama Islam maupun bidang agama yang lainnya, dan itu juga perlu diteruskan, dan masih ada juga yang harus dilanjutkan, ya diteruskan, itu adalah bidang masalah penanganan apa namanya terorisme, kemudian keamanan, ya, dan lain sebagainya. Iya, baik. Pak Afif, yang terakhir, apa harapan Pak Afif kepada masyarakat atau saran kepada masyarakat dalam menghadapi kontestasi pilkada ini supaya benar-benar bisa terpilih eh, calon yang ideal atau mendekati ideal yang bisa menjawab tadi semua persoalan yang dihadapi oleh Jawa Tengah. Iya, ada beberapa saran yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama terkait dengan pilkada ini, ya, kita di pesta demokrasi ini harus menjaga kondusivitas. Jangan sampai ketika kita berbeda dalam pilihan, dan kemudian mengakibatkan perpecahan di antara kita. Persatuan dan kesatuan harus dikedepankan. Yang kedua, terkait dengan masalah memilih, ya, kita ini kan memilih pemimpin untuk 5 tahun yang menentukan nasib ke kita, dan termasuk menentukan kemajuan Jawa Tengah ini. Nah, oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang memiliki kriteria. Yang pertama tentu kapabel, kemudian memiliki kapabilitas, kemudian juga kapasitas, ditambah lagi pemimpin yang memiliki kriteria, memiliki sifat-sifat yang ada di Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah sidik, kejujuran, kemudian tablik, menyampaikan kebaikan, kebenaran, kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat, yang bukan kemudian menyengsarakan masyarakat, dan kemudian fatonah, yang cerdas. Kecerdasan ini tentu kan karena dia punya ilmu, wawasan yang luas, wawasan tentang kebangsaan, wawasan tentang apa namanya pengelolaan pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi adalah amanah, dan amanah, pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang mau membuka pikirannya, berpikir untuk bagaimana masyarakat Jawa Tengah ini atau Jawa Tengah ini maju, kemudian membuka telinganya mendengar rintihan, keluhan, aspirasi masyarakat, dan kemudian mau menindaklanjutinya. Dan tidak kalah pentingnya juga membuka hatinya terbuka untuk menerima kritikan, ya, masukan, dan nasihat-nasihat dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh apa namanya politik, ya, para cendekiawan, itu yang saya maksud adalah membuka hati. Kalau pikiran terbuka, kemudian hatinya terbuka, kemudian telinganya mau membuka, itu semuanya, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan pemimpin yang amanah itu tentu dia akan bisa menjalankan amanah yang dibebankan oleh rakyat, dan akhirnya semuanya menuju kesejahteraan. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Muhammad Afif LC, Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Ya, Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memperluas wawasan kita dan ya. memberi semangat untuk menyambut pilkada serentak ini dengan memilih mendapatkan pemimpin yang ideal untuk menjawab persoalan-persoalan 5 tahun mendatang. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.